Shalom, selamat pagi semua hamba Tuhan yang diberkati, pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali akan ibadah online. Saya percaya kuasa dan hadirat Tuhan akan sama dengan kalau kita melakukan ibadah di gereja. Percaya kalau kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh, kita lakukan praise and worship dengan sungguh-sungguh, anak-anak Tuhan, pemusik-pemusik kita yang luar biasa, tim profetik yang luar biasa sudah mempersiapkan praise and worship dengan sepenuh hati mereka. Dengan semua keterbatasan, Tuhan hadir pada saat praise and worship dinaikkan. Saudara, nikmati sungguh-sungguh. Ibadah hari ini adalah ibadah yang luar biasa. Nanti saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema collaboration, strategi untuk menghadapi hidup yang begitu sulit di masa-masa ini. Tapi ada penyertaan Tuhan, saudara dan saya akan dibebaskan dari segala masalah dan persoalan yang begitu rumit. Tuhan Yesus memberkati. Nanti setelah ibadah, setelah firman Tuhan, saudara akan bersama dengan saya menikmati perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur seperti biasa. Berikan hati yang terbaik. Berikan yang terbaik buat Tuhan juga setelah ibadah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, hidup berkemenangan di dalam Tuhan itu normal bagi setiap warga kerajaan. Kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan yang tak terkalahkan, dan kerajaan yang tidak akan pernah berakhir seperti rajanya. Tetapi kepada kita, yaitu para Yosua, Tuhan berjanji, tidak akan ada yang bisa bertahan menghadapi engkau. Tidak ada. Raksasa manapun, embahai raksasa tidak akan bisa bertahan. Karena kita bukan manusia biasa. Kita manusia yang disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Seringkali kalau kita berkata, Tuhan kenapa engkau membiarkan kami dalam situasi ini? Saudara menghina Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hidupmu, hatimu, di antaramu. Tuhan ada di antara kita. Dan dia janji tidak akan membiarkan. Until the end of the age. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Tidak kepada semua orang, tentu saja kepada keluarga kerajaannya saja. Dan dia berkata, setiap daerah yang kamu injak dengan telapak kakimu menjadi milikmu. Saya tidak ada waktu untuk bersaksi, tapi seringkali saya mengalami hal semacam itu. Dan benar-benar Tuhan berjanji, cuma ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7, 6, 7, dan 9 ada perintah Tuhan. Ya, supaya kita menguatkan diri kita. Be strong and very courageous. Courageous itu tabah. Untuk tabah. Kenapa banyak orang putus asa? Bahkan ada yang bunuh diri. Karena tidak tabah, saudara. Siapa pemenang itu? Bedanya pecundang dengan pemenang. Ya, pemenang itu berani bertahan lebih lama. Dia mungkin knockdown tapi tidak knock out. Mungkin saat ini saudara mengalami setelah lockdown jadi knockdown. No. Yang penting tidak knock out. Tuhan berjanji menyertai, tidak pernah membiarkan. Dan tergantung daripada kita. Percaya tidak dengan janji Tuhan ini? Yang bisa menggagalkan diri kita sendiri kalau kita takut. Kalau kita gemetar. Seharusnya yang gemetar itu musuh. Sebab apa? Tuhan itu menteror musuh kita. Yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Ingat, bagaimana ketika sang putra Tuhan Yesus berjalan di muka bumi ini. Iblis-iblis gemetar, ketakutan. Dia cuma hadir. Dia belum ngapa-ngapain, dia belum doa, belum melakukan sesuatu. Orang roh jahat sudah ketakutan. Karena itu umat Tuhan, kenalilah the power of the promise. Tuhan berjanji
Pertama, menyertai, tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Itu sudah harga mati, sudah pasti. Itu ilmu pastinya Tuhan. Karena itu jangan khawatir apapun. Nikmatilah hadirat Tuhan, nikmatilah kehadiran Tuhan. Ketika kita belum dirumahkan, kita tidak merasakan hadirat Tuhan di rumah kita. Kita pikir hadirat Tuhan kalau kita di pertemuan besar, di gedung gereja dan sebagainya. No, in your very house, di dalam rumahmu, kamu bisa mengalami kehadiran Tuhan. Tidak usah 2-3 orang, 1 orang saja Tuhan hadir. Masih ingat bagaimana Yesus datang pada seorang perempuan Samaria yang dihina seluruh kota? Dia datang kepadanya, membangkitkan dia, dan dia menjadi pemberita tentang Kristus dan keselamatan pada seluruh kotanya. Yang bisa menggagalkan cuma kita sendiri. Tetapi selanjutnya ada bagian daripada Joshua. Bagian dia adalah ayat yang ke-8, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memperkatakannya, mempercayainya, dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan janji Tuhan, a good success, akan mengalami perjalananmu berhasil, dan engkau akan mengalami sukses yang sejati. Sukses sejati bukan harta benda. Sukses sejati adalah menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Have a good success, warga kerajaan. God bless you. Amin. Shalom saudara-saudara. Selamat hari Minggu, selamat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita di sini kita juga percaya Tuhan itu sang penyelamat kita. Amin. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku
Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Sukacita hari ini kita bisa ketemu kembali. Minggu berlalu begitu cepat. Minggu lalu kita sudah mendengarkan banyak firman Tuhan dari Pak Roni dan Ibu Nancy yang begitu menguatkan kita. Hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan saudara semua yang ada di rumah. Ibadah online tidak membuat jarak kita semakin jauh, tapi melalui ibadah online justru kita semakin tinggi frekuensi untuk sering berkomunikasi. Suatu hal yang aneh dan terjadi begitu saja. COVID-19, wabah pandemik ini menjadi begitu luar biasa, sehingga setiap kita sekarang, termasuk gereja, menjadi begitu kreatif untuk bisa melakukan ibadah online. Ya, saudara, terima kasih selama ini saudara begitu setia untuk mengikuti setiap ibadah online yang setelah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, sudah 2 minggu kita melakukan online langsung dengan channel YouTube dari GBI Rock Fluid. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bekerja keras untuk membuat ibadah online ini bisa berjalan, yang isinya bisa dari kontennya, bisa dari kita sendiri. Kita membuat rekaman-rekaman sendiri, dan hari ini saya membuat rekaman untuk khotbah supaya bisa online pada hari ini, pada Minggu jam 10 ini. Terima kasih jemaat Tuhan yang setia, persiapkan hati dan semua keberadaan Anda. Tadi Anda begitu luar biasa, kita menyaksikan praise and worship yang dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih tim praise and worship yang sudah latihan dengan luar biasa. Melakukan rekaman itu tidak mudah ternyata, termasuk saya. Saya juga tidak punya pengalaman yang cukup untuk rekam-merekam, urusan rekam-merekam seperti ini. Tapi saya mencoba karena tuntutan keadaan membuat kita harus lebih kreatif. Sebelum kita mulai khotbah hari ini, saya mengajak saudara, saya mau berdoa supaya firman Tuhan disampaikan benar-benar menjadi berkat dan diterima oleh hati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat semua yang Tuhan pelihara, Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh melakukan ibadah online yang sungguh-sungguh seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir kami lakukan sendiri oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Kau menjaga, melindungi semua tim profetik yang melakukan latihan, biar kami semua tetap sehat sampai virus corona ini berakhir. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sebagian kami masih boleh tetap melakukan pekerjaan dari rumah, melakukan aktivitas dari rumah, dan beberapa kami terpaksa harus melakukan pekerjaan di luar rumah. Tuhan, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Berdoa tidak ada satupun jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan Rock Fluid ini yang dijangkau oleh virus corona ini. Setiap kami boleh mengalami sukacita, tetap kuat, tetap bersemangat menghadapi hari-hari yang kami lalui bersama Tuhan. Selalu ada jalan keluar, semua kesulitan pasti Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Sebentar firman Tuhan disampaikan, Tuhan urapi hamba-Mu, urapi pikiran dan hati hamba, sehingga apa yang disampaikan Tuhan benar-benar menyenangkan hati-Mu, benar-benar memerdekakan setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan dari rumah. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu Tuhan. Hamba sangat terbatas. Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Engkau tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Engkau tidak dibatasi oleh jarak. Roh Kudus tetap bekerja dengan luar biasa. Jamah setiap anak-anak-Mu. Buka hati mereka. Berikan kerendahan hati untuk menerima semua firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga setiap kami boleh mengalami kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, 3 bulan ini temanya adalah strategi. Di dalam strategi ini, bulan ini kita
temanya adalah collaboration, kolaborasi. Saudara mungkin sudah sering mendengar arti kata kolaborasi. Kolaborasi itu ya kira-kira kerjasama beberapa orang, beberapa institusi, beberapa badan yang berbeda keahliannya, berbeda kemampuannya, berbeda tingkat kecerdasannya, tetapi mereka sepakat di dalam satu tujuan dan mereka bekerja sama. Kolaborasi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Banyak hal kita tidak bisa mengerjakannya sendiri. Banyak hal kita tidak bisa melakukan dengan sendiri. Ada pepatah berkata begini, kalau engkau mau berjalan dengan cepat, engkau lakukan dengan sendiri. Tapi kalau engkau mau berjalan jauh, engkau harus berjalan dengan tim Anda. Yang mengerti katakan amin. Saudara, ayat bacaan kita ada di 1 Korintus 3 ayat 6. Nanti saudara akan ditayangkan firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 6 berkata begini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Di dalam King James Version yang dikatakan begini, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Saudara, di sini dikasih satu gambaran bahwa aku menanam itu Paulus berkata aku menanam, artinya ada sesuatu yang dikerjakan oleh Paulus di awalnya, tapi Apolos menyiram. Saudara tahu Apolos ini juniornya masa Paulus ya. Paulus lebih senior, dia melakukan pengajaran yang luar biasa, tapi di kemudian hari ada muncul Apolos yang juga menggebu-gebu mengajar dengan luar biasa, dan sehingga jemaat jadi terpecah. Ada yang mengatakan saya golongan Paulus, saya golongan Apolos. Tapi Paulus luar biasa, Paulus sangat senior, ia tidak terancam dengan kehadiran Apolos yang mungkin popularitasnya juga lumayan. Tapi dia sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Setiap kita seorang pemimpin harus seperti Paulus. Ada pengajar, ada guru, ada murid kita yang nantinya begitu populer, lebih bagus dari kita. Kita tidak boleh terancam. Seorang pemimpin harus secure. Ketika Anda tidak secure, Anda melakukan tindakan-tindakan bodoh yang membuat tubuh Kristus ini menjadi lemah. Saudara mengerti maksud saya? Jadi pemimpin harus pemimpin yang secure, yang aman. Ketika ada tumbuh generasi yang lebih hebat dari kita, ada orang-orang pemimpin-pemimpin baru yang lebih hebat dari kita mendukung mereka seperti Paulus mendukung Apolos, ya. Di dalam New Living Translation dituliskan begini, lebih jelas ya. My job was to plant the seed in your heart. Ya, saya terjemahkan bebas saja. Pekerjaan saya adalah menanam benih di dalam hatimu, ya. And Apollos water it, dan Apollos menyiramnya. Jadi ada dua tugas. Satu, menanam benih di dalam hati, dan kedua, Apollos yang menyiraminya. But it was God, not we. Tapi adalah Tuhan, bukan kami, who made it grow, yang membuatnya bertumbuh. Kuasa pertumbuhan ada di dalam Tuhan. Saudara, nanti kita bahas banyak hal yang harus dilakukan dalam kolaborasi, ya, kompetensi, konsolidasi, sinergi, dan lain sebagainya. Tetapi semuanya untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan bersama, dan tujuan itu baru akan tercapai kalau ada penyertaan Tuhan. Yang mengerti kata amin. Anak-anak Tuhan di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan harus melakukan kolaborasi. Karena ketika kolaborasi dilakukan, terjadi pertumbuhan yang signifikan, ya. Nanti kita bahas apa hal-hal penting yang harus dilakukan di dalam kolaborasi, ya. Saudara,
Saya tidak bahas lagi mengenai Apolos terlalu banyak, nanti waktu kita nggak cukup. Ya, tema renungan bulan April ini adalah collaboration. Ya, tema kita sepanjang bulan ini adalah kolaborasi. Ya, dalam kamus Merriam-Webster Dictionary, kata collaboration yang merupakan kata benda memiliki arti the work and activity of a number of person who individually contribute toward the efficiency of the whole. Kesimpulan begini, collaboration dapat diartikan pekerjaan dan aktivitas sejumlah individu, jadi saya sudah jelaskan, yang berkontribusi terhadap efisiensi secara menyeluruh. Artinya ada beberapa orang dengan kompetensi yang berbeda, dengan tingkat skill yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda, mereka bersatu. Tentu saja faktor kerendahan hati diperlukan. Setiap orang merasa dia paling pintar, gua paling ngerti, paling jago ini itu. Tapi ketika dilakukan kolaborasi, ego harus diturunkan, harus merendahkan diri, supaya yang benar-benar kompeten itu muncul. Justru nanti ada satu syarat di dalam collaboration, yaitu sinergi. Sinergi itu 1 tambah 1 sama dengan 3. Kalau 3 orang, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 6. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan sinergi, itu normal. Anda lakukan pekerjaan Anda lakukan pekerjaan Anda, hasilnya sama dengan pekerjaan 2 orang. Itu bukan sinergi dan itu bukan tujuan dari kolaborasi. Dalam melakukan collaboration, ada 3 hal yang sangat penting, yaitu pertama, konsolidasi, kedua, sinergi, dan teamwork. Ya, konsolidasi. Ya, konsolidasi, saudara tahu kalau saya adalah orang marketplace, saya berkecimpung dalam pekerjaan marketplace, saya bekerja, saya juga berbisnis, saya juga wira swasta, saya juga bekas seorang banker yang banyak bertemu dan bergelut dengan bisnis keuangan, juga seorang insurance agent. Jadi pengalamannya banyak mengenai collaboration dan finance ini. Tidak banyak orang yang bisa melakukan dengan berhasil dirinya sendiri. Apa saja dikerjakan. Kalau dalam pelayanan, dia bisa singer, dia bisa jadi WL, dia bisa main drum, dia bisa main keyboard, dia bisa khotbah, dia bisa semua lakukan. Perjamuan kudus pun dia lakukan. Itu tidak maksimal. Hasilnya tetap satu. Satu orang melakukan semua pekerjaan, hasilnya tetap satu. Kalau seandainya, saudara lihat, kita sudah berkolaborasi untuk membuat ibadah online ini terjadi. Saya khotbah, saya bisa khotbah. Asumsi saya khotbah, saya pintar khotbah. Jadi saya fokus dalam pengajaran, saya khotbah. Tapi praise and worship, mereka punya tim yang luar biasa. Saya ajak mereka berkolaborasi seperti itu. Mereka orang-orang yang hebat, yang jago, yang pintar arrangement musik dan lain sebagainya, yang pintar nyanyi dan lain sebagainya. Multimedia punya keahlian yang luar biasa. Saya gaptek, saya tidak mengerti sound system. Mereka yang atur, sehingga apa yang tadi saudara lihat itu ada sesuatu hasil dari kolaborasi. Kemudian mungkin kita ada tim multimedia, sosmed dan lain sebagainya yang jago membuat promosi-promosi, sehingga ibadah ini dikenal luas di tempat lain. Banyak orang datang melihat. Nah, inilah gunanya kolaborasi. Tujuan dari ibadah ini untuk menjangkau banyak orang supaya bisa mendengarkan firman Tuhan tercapai. Puji Tuhan. Saudara sudah ada gambaran mengenai collaboration. Di dalam keluarga, kolaborasi terjadi setiap hari. Suami, istri, anak, mertua itu bisa berkolaborasi untuk menghasilkan environment rumah yang begitu baik, yang dikatakan keluargaku, sorgaku, itu perlu kolaborasi. Kalau semuanya egonya tinggi, tidak akan terjadi sorga, terjadi neraka. Di dalam kegiatan aktivitas di dapur saja, kolaborasi terjadi. Ada yang pintar beli makanan sayur yang enak. Ada yang jago masak. Ada yang jago menghias makanan sehingga menarik. Dan ada yang pintar
masak nasi. Pokoknya kalau masak nasi keren deh. Yang nggak biasa, yang pintar masak, kadang-kadang masakan beras nasinya nggak enak, keras, terlalu lembek, berair, dan lain sebagainya. Kolaborasi perlu di dalam segala aspek kehidupan kita. Tujuannya adalah supaya terjadi sesuatu yang luar biasa, terjadi pertumbuhan. Seperti tadi, Paulus menanam, Apolos menyiram, dan Tuhan yang menumbuhkan. Amin. Ya. Konsolidasi. Apa yang dilakukan dalam konsolidasi? Konsolidasi adalah tindakan memperteguh atau memperkuat hubungan, persatuan, dan sebagainya. Konsolidasi terjadi di mana ada minimal 2 orang yang mau bekerja sama. Kadang kalau semua hal dikerjakan sendiri, kita tidak terlalu memikirkan orang lain. Kita egois, kita jalan sendiri. Kalau kita nggak suka, kita nggak kerjain. Tapi hasilnya biasa-biasa aja. Ya, konsolidasi diperlukan ketika orang mulai berkolaborasi. Ketika dalam konsolidasi dilakukan analisa SWOT. Kekuatanmu apa? Kelemahanmu apa? Kehebatanmu apa? Positifnya apa? Kita berdua ini, kamu kehebatannya apa? Kamu ngertinya apa? Hebatnya apa? Semua diinventarisir. Nah, ini adalah satu tindakan memperteguh atau memperkuat hubungan, persatuan, dan sebagainya. Harus kompak dan lain sebagainya, ya. Konsolidasi terjadi di mana minimal 2 atau 3 orang mau bekerja sama. Kalau tidak lakukan konsolidasi, kerjasama, kolaborasi berjalan tidak baik. Tidak ada kolaborasi yang berjalan dengan baik. Kalau ada unsur paksaan, semua orang harus dengarin si A. Karena dia kaya, karena dia yang menguasai ini, karena dia yang punya ide. Semua harus ikut dia. Akhirnya itu bukan namanya kolaborasi. Kolaborasi punya kepentingan yang sama dari 3 atau 4 orang yang berbeda-beda. Semuanya mencetuskan idenya untuk mencapai tujuan bersama. Itulah kolaborasi. Ketika setelah dilakukan konsolidasi dengan baik, maka ada rumusan dan lain sebagainya, ya. Dan biasanya di dalam konsolidasi ini terjadi ada orang yang mau saling merendahkan diri satu sama lain, tidak memaksakan semua. Oh, saya harus jadi ketua, saya harus pegang kendali, saya harus gini. Itu tidak akan terjadi dengan baik. Di dalam konsolidasi itu akan ketahuan siapa yang bisa menjadi ketua di dalam kelompok tersebut. Inilah konsolidasi yang baik. Sebelum terjadi fase konsolidasi ini, tim melakukan inventarisasi kekuatan dan kelemahan setiap individu yang terlibat. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Umumnya kekuatan dan kelebihan setiap individu yang disinergikan menjadi kekuatan yang baru. Tadi saya sudah sampaikan, sinergi itu 1 tambah 1 sama dengan 3. Bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 8. Itu sinergi. Banyak sekali contoh di dalam kehidupan kita. Orang yang melakukan koordinasi untuk sinergi, mereka menghasilkan ide-ide kreativitas yang luar biasa dan tinggi. Satu idenya hebat, cerdas, pintar, gak punya modal. Ada yang punya modal tapi otaknya gak cerdas yang tadi. Ini kan bisa dilakukan sinergi. Ketika terjadi orang yang idenya brilian, terus ketemu yang punya modal, ketemu yang jago di marketing, akan melakukan event-event yang besar, hal-hal yang luar biasa. Ya, sinergi, saudara bisa mengerti. Mengenai sinergi ini, saudara kalau yang sudah pernah baca buku The 7 Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey, itu dibahas dengan detail mengenai sinergi. Sinergi adalah bagian dari sikap yang efektif untuk mencapai sesuatu yang besar, ya. Kita tidak bahas itu buku sudah lama, ya, tahun 90-an, tapi populer, ya. Stephen Covey sudah meninggal, ya, seorang hamba Tuhan dari Mormon Church, tapi ide-idenya, pemikirannya sangat alkitabiah, ya. Yang ketiga, di dalam collaboration ini, ya, adalah teamwork, ya. Teamwork adalah kerjasama tim. Mulai bangun sebuah tim yang mau kompak di dalam bekerja sama. Saudara sudah tahu, ya, tim, TEIM, ya. Nanti
Kalau ada slide-nya bagus ya. Tim, together everyone achieve more. Katakan tim. Together, bersama, everyone, setiap orang, achieve, mencapai, more, lebih. Kalau setelah terjadi tim, terus yang dicapai adalah biasa-biasa atau standar, itu nggak ada gunanya tim ini dibentuk. Tim itu untuk mencapai hasil yang luar biasa, yang kalau dikerjakan oleh satu orang tidak terjadi. Tapi karena tim mencapai sesuatu yang jauh lebih daripada yang direncanakan, ya, distandarkan, yang standar, tapi lebih, ya. Sebuah tim terdiri dari beberapa orang yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika kita mau membangun super tim, maka kita berfokus pada kelebihan masing-masing. Tadi saya sudah katakan, ketika diinventarisir, ya, saudara akan menemukan banyak kelemahan seseorang dan banyak kekurangan. Ini jujur dong. Nah, ketika potensi yang begitu positif itu digabung, itu akan terjadi ledakan-ledakan. Kreativitasnya luar biasa, idenya lebih dahsyat. Dan inilah yang diinginkan dari sebuah kolaborasi, ya. Contoh yang sudah terjadi, ya. Ini kan bulan Mei, ya. Bulan April tanggal 19, ya, GBI Rock Fluid Peduli, saudara tahu, ini tidak ide saya sendiri, ya. Kita ada bagi sembako, ini ide dari beberapa teman. Kita kolaborasi, ada yang bagian ngurusin pembelian, ada yang bagian packing, ada yang deliver, bagi. Saudara tahu, bagi sembako bukan suatu pekerjaan yang mudah, ya. Tentu juga dana, donatur, kolaborasi donatur, sehingga kita melakukan itu semua. Dan terakhir kita ada kolaborasi dengan Indo Diner, ya, jemaat kita, dia bermurah hati, restorannya terpaksa tutup karena COVID-19. Saudara, restoran ini didesain begitu bagus, ya, bisnis terganggu hanya karena COVID dan bahkan ditutup, semua karena dipulangkan. Tapi saya mengetahui keadaan dia, ya. Kita ada komunikasi. Saya punya kerinduan untuk semua jemaat diberkati. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul ide, ya, setelah bagi sembako itu ada kesulitan. Terus saya ketemu Pak Sony, bagaimana kita bisa tetap membantu yang susah, memberkati yang butuh penghiburan, ya. Ini lebih ke penghiburan, ya. Jadi kita teringat dengan rumah sakit. Terus rumah sakit apa hubungannya dengan restoran? Diinventarisir. Restoran ini bisa dihidupkan kembali. Caranya gimana? Tukang masaknya dipanggil lagi, kasihan mereka nggak ada kerjaan. Ditanyain mau nggak bekerja tanpa gaji dan lain sebagainya. Oh, pada mau. Oh, ini luar biasa. Nah, terjadilah kolaborasi. Boleh nggak pinjam restorannya, dapurnya, segala investasi semua Allah dipakai. Oh, boleh, nggak apa-apa demi melayani Tuhan. Oke? Terus kita mau produksi apa? Produksi makanan kota yang sehat. Ya tentu nggak boleh semahal harga Indo Diner dong, benar nggak? Tapi layak dan bagus. Ada jus dan lain sebagainya, makanannya luar biasa. Bahkan di awal-awal kita produksi, kotaknya tahan untuk dimasukkan dalam oven. Jadi kelasnya tinggi. Tapi akhirnya kita rubah yang biasa aja, tapi bagus, ya. Saudara, kita mulai produksi. Tujuannya kemana? Memberi makanan sehat buat petugas medis. Di rumah sakit swasta, ya, kita kesulitan untuk dapatin rumah sakit pemerintah swasta yang mungkin rumah sakitnya kurang terlalu memperhatikan para tenaga medis di garda depan yang merawat pasien COVID-19. Mereka kurang perhatian, sehingga makanannya biasa-biasa aja. Padahal kerja di bawah tekanan dengan stres yang tinggi. Nah, muncullah ide ini. Kita memberikan mereka makan yang enak,
Yang kalau mereka makan, mereka berpikir ini sesuatu yang lain dari yang lain. Ada kepuasan penghiburan. Nah, terjadilah apa yang telah kita kerjakan. Kita sudah bagi 2.500 nasi kotak untuk rumah sakit. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau targetkan 4.500. Sejak awal sudah ditargetkan tujuannya 4.500 kotak untuk para medis, tenaga garda depan, front line, untuk rumah sakit yang membutuhkan. Kira-kira seperti itu. Sehingga kita berjuang, kita berjalan. Tentu saja, kalau bukan Tuhan, hal ini juga tidak mungkin terjadi. Saudara tahu, memproduksi makan setiap hari 100 kotak itu tidak mudah. Ternyata ada permintaan tambahan lagi jadi 150, jadi 200. Terakhir kita produksi setiap hari 200. Terus terjadi puasa, bulan puasa. Maunya sih kalau bisa rumah sakit minta bisa buka puasa, berbuka puasa sore sekalian enggak? Bayangkan, satu waktu yang bersamaan, jam 4 sudah harus selesai 200 box dalam kondisi terpacking dengan baik. Itu perlu kolaborasi, perlu teamwork, perlu sinergi yang dilakukan. Belum lagi distribusinya. Saudara tahu, distribusi ke rumah sakit tidak semua orang mau. Takut kan? Ya, saudara, kita menemukan banyak jalan keluar, cara-cara yang tak terpikirkan. Akhirnya kita sampai hari ini kita sudah distribusi makanan 2.500 box sampai kemarin, ya. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara sudah lebih kurang mengerti di dalam hidup kita ini. Kalau kita mau berhasil, kita mau mencapai hasil yang maksimal, mencapai tujuan yang kita tetapkan bersama, kita harus melakukan kolaborasi. Ya, kolaborasi ada 3 faktor yang penting, yaitu konsolidasi, katakan konsolidasi. Kedua, sinergi, ya. Sinergi memberikan hasil lebih besar dari normal, ya. Ketiga, ya, saudara tahu perlu teamwork. Teamwork itu kerjasama, ya. Semua saling melengkapi, tidak ada yang menonjol. Kalau saudara lihat pemain musik tim Prophetic, kalau ada yang menonjol itu nggak enak musiknya. Tiba-tiba suara keras banget, tiba-tiba suara piano, suara organnya aja yang lain gak kedengaran. Ini harus harmonis. Teamwork itu harmonis, katakan harmonis, ya. Saudara, hari ini saya bersuka cita, saya bisa lakukan online preaching pertama buat jemaat Tuhan. Saya bersyukur, saya juga mengucap syukur ini semua boleh terjadi karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Keterbatasan dalam hidup saya, jujur saya harus akui, ya. Saya berpikir saat-saat seperti ini, ya, coronavirus begitu menyengsarakan warga, rakyat, pekerjaan jadi sulit, bisnis jadi susah, banyak usaha harus bangkrut. Orang tidak perlu khotbah yang enak-enak, amin. Orang perlu makan, orang perlu tindakan, orang perlu tindakan kebaikan hati yang nyata. Sehingga gereja kita walaupun kecil, dengan keterbatasan dana, dengan keterbatasan orang, kita telah melakukan banyak hal. Ya, puji Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa menolong beberapa keluarga yang kesulitan keuangan. Kita sungguh-sungguh, kita beri bantuan sampai dia bilang, ya Pak, cukup Pak. Puji Tuhan, beberapa keluarga bilang, Pak, terima kasih, kami sudah bisa menghandle semua kesulitan keuangan dalam keluarga. Doakan kami Pak, supaya kami mulai bisa berbisnis yang baru dan lain sebagainya. Luar biasa jemaat kita. Ada jemaat yang saya sudah tahu persis, dia tuh sebenarnya susah, tapi dia tidak bermental mengemis. Ini yang luar biasa bikin saya semangat untuk mengasihi saudara. Pak, saya susah Pak, tapi saya mau bertahan dulu, saya mau mencoba, saya mau melakukan yang terbaik. Kalau sampai saya benar-benar gak bisa makan, saya cari Pak Abun, saya minta tolong dibantu. Saya gak tahan. Luar biasa. Tidak banyak orang-orang bermental seperti itu. Tapi
Saya ada pesan satu, jangan sampai kamu kelaparan ya. Jangan sampai anakmu nggak makan ya. Saya marah loh, saya bilang. Saudara, kita berdoa, saling mendoakan semua jemaat ya, bisnisnya yang susah, yang cicilannya lagi berat, yang harus bayar bunga, toko nggak bisa tutup, tapi tetap semangat. Katakan amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kita akan akhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja dengan luar biasa dalam hati kami, dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau tolong anak-anak Tuhan yang sedang kesusahan, yang sulit melewati hari-hari ini karena bisnis yang terganggu, pekerjaan yang sudah tidak ada lagi. Beberapa di antara kami sudah tidak menerima gaji dengan cukup dan kami kesulitan Tuhan. Bapak, Kau jamah hidup mereka, Kau tolong mereka. Engkau Allah yang luar biasa. Anak-anak Tuhan tidak pernah dipermalukan. Anak-anak Tuhan tidak meminta-minta. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, bisnis pekerjaan kami dalam tangan-Mu. Thank you Lord Jesus. Oh haleluya. Jesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh belajar. Dalam masa yang sulit ini ada kreativitas, ada timbul pewahyuan dari Tuhan. Supaya kami bisa menyikapi kondisi yang ada ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami akan lolos dari masa-masa sulit ini. Setiap kami akan menemukan jalan keluar karena Tuhan menyertai setiap kami. Bapa, kami serahkan anak-anak kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan keluarga besar kami dalam tangan. Orang tua kami dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk berbisnis yang baik. Ajar kami mulai berkolaborasi Tuhan. Sehingga banyak ide-ide bisnis timbul setelah penyertaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kondisi yang sulit ini membuat kami semakin kreativitas yang naik. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan semua. Kini saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara persiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Saudara bisa ambil roti apa saja, roti tawar yang dipotong kecil-kecil ataupun cracker. Juga kalau ada wine, red wine atau grape juice atau teh manis atau apa saja ya. Kalau ada yang punya anggur kana dari Israel juga boleh, itu bagus sekali. Mari kita persiapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Bapak, kami percaya firman Tuhan yang disampaikan memberi kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Bapak, sebentar kami masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami lakukan ini untuk mengingat kebaikan Tuhan dan kematian Tuhan di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan makan dan minum bersama dengan murid-muridnya. Tuhan mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan buat kamu. Perbuatlah setiap kali kamu melakukannya untuk memperingati aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apakah engkau percaya roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Mari angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kemudian Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagimu, darah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Terima kasih Tuhan. Darah yang menguduskan, darah yang menyembuhkan. Setiap kami mengalami semua kebaikan Tuhan, darah yang dicurahkan menyembuhkan yang sakit. Haleluya. Dalam nama Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apakah engkau percaya cawan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi dan persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu dicurahkan di kayu salib untuk setiap kami yang sakit disembuhkan. Kami mengalami semua kemurahan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus, para jemaat dan pemirsa di rumah. Kita akan segera akhiri ibadah kita. Sebelum kita doa berkat, kami mau umumkan beberapa hal bahwa ibadah kita minggu depan akan dilakukan seperti biasa. Ya, kita tapakan ibadah online. Terima kasih buat saudara jemaat Tuhan yang diberkati, yang sudah menabur untuk diakonia, untuk persembahan umum maupun perpuluhan. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur dalam kondisi yang sangat sulit seperti sekarang pun. Jemaat Tuhan tetap diberkati, tetap menabur dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Saudara, dana kita banyak sekali dipakai untuk kegiatan diakonia, karena ini menurut saya yang paling penting, menurut kita yang paling penting, membantu jemaat sendiri maupun membantu orang-orang susah yang ada di sekitar kita. Biarlah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita diberkati untuk memberkati. Saudara, sekarang ada berita baik, berita sukacita. Menjawab banyak pertanyaan dan permintaan dari jemaat. Pak, bisa nggak kita mau bayar persembahan, mau memberi dengan pakai OVO, ya, pakai GoPay, kayak belanja saja. Puji Tuhan, kita sudah bisa mulai dengan QR code dari BCA. Saudara nanti lihat QR code kita, saudara scan, ya saudara harus punya 2 handphone ya. Jadi scan dari handphone istri ya, handphone istri atau sebaliknya. Karena kalau pakai barcode, Anda harus QR code, Anda harus scan. Bisa pakai OVO, bisa pakai GoPay, bisa pakai Dana, aplikasi Dana, maupun pakai M-Banking ya. Terima kasih. Saudara mau menabur dengan cara apapun terserah ya. Kami bersukacita, kami berdoa setiap kita semua diberkati. Saudara juga bisa transfer di rekening yang sudah ditetapkan, ditentukan, rekening untuk perpuluhan, persembahan umum, maupun rekening diakonia ataupun rekening misi. Saudara, kita sudah membagi 100 paket sembako pada pertengahan April yang lalu. Sekarang kita membagi sudah 2.500 kotak nasi sehat Indo Diner
ya, kepada petugas-petugas di banyak rumah sakit, ada 10 rumah sakit. Mereka bersuka cita karena makanan Indodiner itu luar biasa dan benar-benar enak. Saudara dukung, saudara berdoa supaya Indodiner diberkati. Terima kasih Indodiner, kolaborasi ini membuat kita bergairah melayani Tuhan, bersemangat melayani Tuhan. Tuhan berkati Indodiner, Tuhan berkati semua karyawan yang membantu tanpa pamrih. Kita berkati, kita berdoa bisnis Indodiner, Tuhan berkati dan Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar setelah masa COVID-19 ini. Restoran ini akan berjalan dengan luar biasa karena nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih saudara bisa menabur setelah ibadah ini. Kita akan akhiri ibadah kita akan terima berkat. Mari saya undang jemaat Tuhan dari rumah, saudara berdiri seperti kita ada di ibadah gereja. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat, anugerah dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, menjendengkan wajahnya kepadamu, memberkati engkau, apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Masa sulit COVID-19 ini Anda akan lewati bersama Tuhan. Ada jalan keluar, bisnis yang tadi tertutup Tuhan buka banyak bisnis baru. Dalam nama Yesus, anak-anak diberkati, semua pekerjaan diberkati, yang bekerja kembali bekerja dengan normal, semua anugerah Tuhan turun atas hidupmu, engkau diberkati dengan kesehatan yang sempurna dalam nama Yesus. COVID-19 tidak akan menyentuh engkau, Tuhan melindungi engkau, darah Yesus menyembuhkan yang sakit. Haleluya, amin. Father everlasting, the all creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus.
life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the